Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya Ewan Sewoko Wiryo Sumarto akan menemani pemirsa kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan berbincang terkait bagaimana mengatasi berbagai penyakit yang ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Pemirsa, semua orang tentu menginginkan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit begitu ya. Namun ada kalanya kita terkena penyakit, tetapi jangan pernah patah semangat atau putus asa karena Allah menurunkan penyakit sepaket dengan obatnya. Jaga kesehatan karena sehat itu mahal, dan mudah-mudahan kita selalu terhindar dari penyakit COVID dan juga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini nanti kami berikan kesempatan untuk telepon. Silahkan konsultasi bersama kami di 0274 580 800. Konsultasikan keluhan Anda, penyakit Anda, baik yang masih baru ataupun yang sudah lama, bersama Ibu Dewi Ratih SF. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, akan langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu cantik. Alhamdulillah. Semoga cantiknya luar dalamnya. Amin. Ya, selalu terpancar gitu ya. Kalau udah sehat, udah gaya hidup sehat, terpancar gitu, senyumnya aja udah kelihatan gitu ya. Bagaimana Bu, akhir-akhir ini pasiennya banyak yang datang? Alhamdulillah pasiennya banyak sekali, cuman ya untuk banyaknya tuh ada pengaturan jadwal pasien yang datang ke tempat klinik Bu Dewi karena adanya COVID. Jadi kita ada pengaturan jadwal datang pasien. Ya sebelumnya Bu Dewi minta maaf pada para pemirsa yang berkunjung ke tempat Ibu Dewi, yang datang ke tempat Bu Dewi mau berobat. Sekarang ada pengaturan waktu, terkadang ada penundaan, itu karena adanya COVID. Jadi karena kita menjalani adanya alam gitu. Karena kan untuk menjaga, untuk antisipasi dengan semuanya, pertama-tama untuk bagi pasien, karena biasanya pasien itu kan imunnya lemah. Dan untuk keamanan dari klinik Bu Dewi ataupun lingkungan di tempat Ibu Dewi untuk menjaga. Jadi sekarang itu ada batasan-batasan untuk pasien yang datang. Mas. Sebaiknya tidak saling ketemu gitu ya. Jadi ada jeda, cuman nanti ada yang bentrok. Contohnya ada 3 orang ya, nanti salah satu suruh di mobil dulu karena untuk antisipasi aja, takutnya nantinya adanya virus ya, itu untuk menjaga. Dan di tempatnya Bu Dewi aman insya Allah, karena kan Bu Dewi juga nanganin bukan di dalam ruangan, bukannya di dalam, tapi ada di luar untuk demi keamanan semuanya. Jadi jangan khawatir ya, silahkan datang langsung gitu ya. Iya. Baik Ibu Dewi, kita undang pemirsa juga ya. Silahkan nanti pemirsa telepon di 0274 580 800, konsultasikan keluhan Anda. Jangan pernah putus asa, baik penyakit yang sudah lama ataupun yang masih baru, insya Allah ada obatnya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Ibu meracik semua keluhan penyakit ya. Iya, insya Allah sampai 45 macam penyakit ya. Iya, kemarin kita berbicara terkait banyak sekali lambung, juga kanker, ginjal dan sebagainya. Nah, ternyata dari lambung awalnya bisa menyebar ke macam-macam. Salah satunya adalah usus besar dan juga ambeien. Betul Bu. Lari nanti ke hemoroid, banyak yang awalnya dari asam lambung, nanti jadi ke kanker lambung, pembocoran lambung, kanker usus dan kanker rektum. Tapi minggu-minggu ini banyak yang kena rektum, terganggunya pembengkakan dalam rektum ya. Jadi akhirnya adanya hemoroid, ambeien, itu juga banyak. Tapi alhamdulillah kemarin ada yang mengonsumsi obat di tempat Ibu Dewi dalam 10 hari mereka sudah sembuh. Itu biasanya sih kalau untuk ambeien bisa sampai 2 bulan, bahkan bisa sampai 1,5 bulan. Tapi alhamdulillah dalam 10 hari mereka sudah sembuh. Bahkan berkata tadi udah BAB-nya darah, tapi alhamdulillah mereka udah lancar. Oh begitu? Iya, itu awalnya juga dari penyebab dari pencernaan. Jadi semua itu pemicunya dari pencernaan. Maka dari itu di tempat Ibu Dewi juga taunya tuh spesialis pencernaan ya, maksudnya asam lambung. Tapi insya Allah di tempat Ibu Dewi semua penyakit kita menangani. Masya Allah. Jadi itu surprise ya Bu ya. Yang tadinya dikiranya 2 bulan 3 bulan bisa sembuh, ternyata dalam 10 hari hemoroid itu bisa sembuh. 10 hari, dan bahkan mereka ada penyakit kanker tulang ya. Kanker tulang itu juga kemarin tuh sudah tangannya sudah bengkak, udah besar, tapi alhamdulillah kemarin sudah kempes, bahkan kemarin sudah bisa digerakkan. Kanker tulang? Iya, kanker tulang. Jadi kanker tulang di tumit, di kaki, mau itu membesar, itu sama ada di tangan. Itu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kempes. Ya semua atas izin Allah, mudah-mudahan aja ya. Ya. Semua menggunakan herbal, produk herbal Bu ya? Oh iya, tempatnya Bu Dewi herbal, jadi pure, kita murni tanpa kimia. Insya Allah. Asli. Baik, herbal. Kalau untuk menangani kanker dan juga ambeien tadi ya, hemoroid, itu menggunakan super atau tidak super ya?
Itu tergantung pilihan dari pasien, tapi terkadang ada pasien mau milih yang tidak super. Kalau yang tidak super itu dosisnya rendah dan racikannya pun tetap ada perbedaan. Tapi kalau yang super itu biasanya orang lebih pengennya singkat, yang lebih cepat gitu ya. Tapi biasanya penyakit-penyakit yang kronis. Contohnya kanker yang sudah stadium 3, stadium 4 itu biasanya belinya yang super. Tapi kalau masih FAM atau mungkin masih gejala, masih awal, itu biasanya nggak super pun bisa, masih mudah untuk diatasin. Tapi rata-rata karena pasien tuh pengennya udah pengen singkat aja, mereka ngikut yang super. Biar lebih cepat gitu, hasilnya. biar lebih cepat hasilnya. Jarang yang jarang yang ngikut yang nggak super, pasti rata-rata yang super. Iya, karena kan kadang orang, aduh herbal kan khasiatnya agak bertahap gitu ya. Tapi tergantung kombinasinya. Memang semua herbal tuh bertahap, nggak langsung cespleng seperti kimia ya. Tapi kan mereka bertahap, tapi insya Allah mereka menjanjikan, insya Allah pasti. Oke. Dan program-program di herbal di tempat ibu ini racikan ibu semua ya? Semua racikan Bu Dewi, masa racikan orang. Sudah Badan POM juga? Insya Allah. Sudah halal juga insya Allah, ya? Insya halal. Masa kita jual yang haram? Enggak, insya Allah kita halal. Semua namanya herbal insya Allah. Yang penting jangan pengobatnya jangan curang, ada pakai yang zat-zat yang tujuannya menghalalkan cara, insya Allah. Jadi pemirsa pun yang akan datang ke klinik ibu kan jadi lebih mantap begitu ya. Betul. Kemudian kalau yang belum tahu Bu, jam prakteknya hari apa dan jam berapa Bu? Kalau untuk jam praktek itu dari jam 7 ya, kebanyakan jam 7 pasien udah ada yang datang ya. Cuman kadang-kadang ya itu tadi nanti ada pengaturan waktu, jam 7 datang, nanti jam berapa, beda jedanya itu 1 jam atau setengah jam. Karena kan tidak ada terapi, dulu ada terapi, sekarang hapus tidak ada terapi karena ketemu sama beliau pun ada batas, jadi tidak bisa bersentuhan. Jadi tidak bisa langsung tidak ada ya? terapi. Banyak pasien kena Bu, dulu ada penguapan, ada penyinaran, ada terapi, sekarang tidak. Sekarang udah tahu adanya COVID-19, adanya corona, tapi insya Allah pasien baru paham. Oke, kalau tidak ada terapi, ada penggantinya nggak Bu? Ada, obatnya itu nanti ditambahkan untuk komposisinya, dosisnya, sama inanya apa tuh kombinasinya, itu nanti ada penggantinya. Baik, kalau untuk tadi kita yang banyak yang datang kan ambeien dan juga tulang ya, kanker tulang. Itu bisa kambuh lagi nggak Bu sih seperti itu Bu? Kalau untuk penyakit itu kambuh dan tidaknya semua itu tergantung pasien nih Mas ya. Sedangkan kita yang tidak pernah mengalami sakit seperti itu pun kalau mana kita makannya ceroboh atau mungkin satu-satunya itu yang pertama kita bahas, yang kita arahkan pada pasien tuh pikiran. Kalau pikiran, insya Allah kalau pikiran itu selalu positif, yang datang akan positif. Tapi kalau pikiran negatif, yang datang akan negatif. Tapi kita arahkan penyakit asam lambung, kanker, hepatitis ataupun paru-paru itu tetap kita arahkan untuk pikiran. Tapi minggu ini maaf ya, itu kebanyakan kanker paru-paru loh. Kanker paru-paru, ambeien dan asam lambung. Minggu-minggu ini yang banyak sekali. Makanya ini hati-hati. Apalagi adanya corona, karena corona itu juga sekarang ada yang tidak ada yang ada kemiripan, maksudnya itu hati-hati, jangan sampai nantinya kenanya virus, karena kalau orang TB ataupun kanker paru-paru biasanya kondisinya akan melemah. Jadi yang ditakutkan nanti ada ketimbukan dengan corona sekalian itu lebih parah. Gitu. Katanya juga kalau seandainya orang yang tidak punya penyakit bawaan gitu ya, corona itu bisa lewat lah ya, aman gitu. Tapi kalau ada penyakit penyerta itu akan menjadi lebih berbahaya. Betul seperti itu? Iya betul. Ya karena kalau corona tuh sekarang kan yang ditakutkan tuh yang tanpa gejala Mas, yang cuma hanya gejala hilang rasa, yang tadinya ini rasanya teh nggak tahu teh ini pedas, ini manis atau ini panas, mereka tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui itu rasa itu sekarang corona seperti itu. Jadi kayak baal gitu ya. Terkadang pasien bilang ini gejala stroke, padahal belum tentu, itu bisa juga karena ada corona. Dan harus dicek dulu juga ya. Iya, dicek harus ke rumah sakit. Kalau seandainya sudah seperti itu gimana Bu? Diterima nggak ke tempat Ibu? Saya nggak nerima ya. Kalau Bu Dewi kan selalu menanyakan kepada pasien gimana kondisinya, umpamanya kanker paru-paru ataupun paru-paru sudah berapa lama, pasti ditanya dulu. Tapi kalau masih baru, lebih baik ke rumah sakit dulu. Kalau demam? Iya, saya ke rumah sakit dulu. Iya, karena kan ini ya, karena kita orang herbal ya, di rumah sakit yang namanya ketat, yang mereka pakarnya aja masih ada yang kena. Begitu. Jadi kita antisipasi aja. Baik, lebih baik untuk hati-hati juga. Iya, jadi nggak mau sampai saya menjanjikan bisa, saya nggak ada. Baik, perbincangan kita menarik Bu. Saya akan undang pemirsa dulu ya untuk bergabung bersama kami. Silahkan pemirsa, silahkan konsultasi dengan Ibu Dewi Ratia SF. Mungkin Anda punya keluhan penyakit ringan ataupun yang kronis, baik yang sudah lama ataupun yang baru, silahkan tanyakan langsung dengan Ibu Dewi Ratia SF di 0274 580 800. Mumpung di sini konsultasinya gratis. Besok kalau datang ada charge-nya Ibu ya? Ya, ada charge-nya kalau mereka beli obat. Begitu, ya baik. Tadi Ibu juga mengatakan ternyata paru-paru, kemudian hepatitis, asam lambung. Nah, asam lambung untuk meningkatkan imunitas dan juga tidak berpikir negatif, apa Bu? Kalau untuk racikan meningkatkan imun bagi
pasien yang adanya asam lambung memang tidak Ibu berikan dulu, karena kan juga meningkatkan imun itu herbal yang akan nanti menghantam lambung. Setelah lambung sudah selesai, sudah enak, baru nanti ditingkatkan imunnya. Karena imunnya menurun, kadang namanya orang asam lambung itu pasti lemes, gelisah, cemas, resah, mengeluarkan keringat dingin, lemes, tidak berdaya. Itu karena adanya asam lambung, cairan-cairan di dalam pencernaan mereka meningkat ke menekan otot jantung, tergantung mengarahnya. Kalau mengarahnya ke dada sampai panas ke leher itu bisa jadi penyakit GERD. Jadi nanti juga ada bintik-bintik seperti kutil, seperti jamur itu sampai ke mulut gitu ya. Tapi kalau mengarahnya ke paru-paru bisa perendaman ke paru-paru. Kalau nanti mengarahnya cairan itu nanti ke jantung, bisa nanti ada perendaman jantung, pembekakan jantung. Oke, jadi mungkin itu yang orang menyebut ketika gejalanya mirip dengan jantung, dengan asam lambung, katanya cairan juga ya? Ya, karena cairan tuh naik menekan otot jantung, jadi menimbulkan irama jantung tuh berdebarnya lebih cepat gitu, getarannya itu lebih cepat. Deg-degannya gitu ya, beda ya. Kalau kita melihat seseorang yang kita itu beda, itu deg-degan senang ya. Deg-degan senang gitu. Kalau deg-degan namanya jantung atau asam lambung, langsung lemes, ngedrop, mengeluarkan keringat dingin, yang dingin cuma hanya mati itu. Dan kalau orang yang kena asam lambung biasanya ada sembelit, susah untuk BAB, itu karena kurangnya serat dalam pencernaan. Jadi ini zat asamnya berlebihan, adanya borok. Jadi memang kalau seperti orang yang lemes itu harus sembuhkan dulu asam lambungnya supaya nanti meningkat imunnya. Baik, saya mau bertanya Bu, apakah sembelit itu juga berpengaruh ke ambeien? Tapi tahan terlebih dahulu, kita akan jeda ya, nanti dijawab setelah iklan. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami karena 30 menit saja akan segera kembali sesaat lagi. Kamu punya band? Suka bermusik atau bernyanyi? Kirimkan video karya kamu ke Musikcamp TVRI Jogja. Musikcamp tayang setiap hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jogja. Ya, campur sari pendopo Kang Tejo. Campur sarinya Indonesia. Nah, lagunya asik-asik kan? Penyanyinya cantik-cantik dan keren. Tamunya juga menginspirasi. Ini dia, pendopo Kang Tejo, setiap hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap di Kang Tejo. Tetap di Kang Tejo. Kangen banget. Kangen banget. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal ngeli, iki kudu sekolah dhuwur iki Pak Guru kae kon Pancasila iki berarti keadilan. Bener toh? Cah cerdas ya padakan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami 30 menit saja bersama Ibu Dewi Ratih SF terkait dengan pengobatan berbagai penyakit ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih. Masih kami berikan kesempatan kepada Anda untuk berkonsultasi langsung dengan beliau. Beliau adalah seorang pengusaha yang sudah berpengalaman di dunia herbal. Silahkan telepon 0274580800. Beliau akan langsung jawab, baik itu penyakit yang sudah lama ataupun yang mungkin kambuh lagi, beliau siap menjawabnya. Begitu. Ya, Bu, tadi sempat kita terputus ya ketika ada mau iklan sembelit. Apakah sembelit ada kaitannya, Bu, dengan wasir atau ambeien atau hemoroid itu, Bu? Itu sih pasti. Karena kalau orang ciri-ciri orang akan kena hemoroid ambeien itu memang awalnya sembelit. Jadi untuk BAB itu bahkan ada yang sampai 1 minggu baru BAB, ada yang sampai 8 hari itu kadang kena BAB, ada yang 2 hari sekali tuh BAB. Tapi kalau orang yang seperti ini diusahakan harus banyak makan sayur-sayuran. Cuman yang gini Mas, kalau orang yang kena ambeien, gejala ambeien, yang lebih susah lagi kalau mereka mempunyai asam urat tinggi ataupun ginjal ataupun lambung kronis. Nah itu, sedangkan kalau namanya ambeien itu hemoroid itu kan harus mengonsumsi buah-buahan ataupun makan sayur-sayuran ya. Ya cuman kalau seperti ambeien yang penting hindarin makan seperti dari terigunya atau mungkin dari roti ataupun daging sapi, itu nanti justru mempersulit untuk BAB-nya. Ya gitu. Banyakin sayur dan buah ya? Harus banyak sayur dan buah. Baik. Iya. Ada penelpon, Bu, kita terima terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terputus ya. Silahkan Bapak atau Ibu siapa dimanapun Anda pemirsa, silahkan dicoba kembali ya. 0274 580 800 masih kita buka bersama Ibu Dewi TSF. Sudah ada lagi? Halo. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, halo. Iya, saya dari Pak Suradi Potorono, Saya tidak bisa Bantul. mendengar suara dari pemirsa. Iya, ini Pak Suradi dari Keranginan Potorono, Bantul. Halo. Halo. Ya. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Ini saya sering-sering itu kok kaki kram. Itu banyak apa ya, Bu? Kakinya suka kram. Asam uratnya berapa, Pak? Wah, belum saya cek. Belum dicek. Bapak langsung datang aja ke klinik Bu Dewi. Nanti ada obatnya, Pak. Oh ya, di mana, Bu? Ya, nanti Bapak langsung foto aja nomor telepon dia ada di layar televisi, Pak. Langsung difoto aja nanti. Oh ya, ya. Ya, nanti telepon call center ya, Pak. Nggih, monggo. Ya, semoga cepat sembuh Ya, ya. makasih ya, Bu. Nggih, monggo. Sama-sama. Alamatnya ada di layar kaca, Pak. Silakan ditelepon, di capture, di foto lah, Ibu. Iya. Nanti bisa langsung iya, di-share. nanti di foto bisa. Atau bisa langsung datang ke rumah saja. Langsung datang. Tapi kan pasti nanya alamatnya dulu. Iya. Iya, Baik. datang nggak tahu alamatnya bingung nanti. Oke. Ternyata seseorang yang kena ambeien itu Iya. harus banyak makan sayuran dan buah ya. Iya, Sedangkan ginjal itu berlawanan. Ginjal dan asam urat ataupun lambung itu berlawanan karena di antara sayur-sayuran itu banyak vitamin C tanpa asam. Kalau umpamanya punya asam lambung pasti mereka menolak gitu kan. Nah, kalau orang yang kena ginjal pun sama karena kan berat adanya kalsiumnya, vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin D-nya itu mereka ada di dalam sayur-sayuran banyak. Baik. Jadi bertolak belakang. Tapi yang jelas yang penting untuk mengonsumsi air putih diusahakan sampai 2 liter. Terus nanti kalau BAB ya diusahakan jangan pakai WC yang jongkok itu kan juga WC yang duduk yang jongkok itu kan bahaya. Lebih baik yang WC yang duduk gitu. Baik, ada penelpon Iya. lagi Bu, kita terima ya. Halo, selamat sore. Terputus. Silahkan dicoba kembali 0274 580 800. Jangan pernah putus asa ya Bu ya. Iya. Nggih. Ya, insya Allah kalau kita adanya namanya manusia itu pasti ada sakit ada sehat. Di waktu kita dikasih sakit seperti ini, penting jangan putus asa. Kita harus sabar. Itu aja kuncinya. Kalau kita sabar, insya Allah kita dikasih kemudahan untuk sembuhan kita. Iya. Dan tentu saja ketika harus datang ke pengobatan harus yakin ya Bu. Ya? Betul. Baik, ada penelpon kita Iya. terima Bu. Halo, selamat sore. Halo. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Bapak sudah on air bersama kami Pak. Silakan keluarnya. Halo, Bu. Iya, monggo Pak sudah mendengar Pak di sini. Monggo sudah nyambung. Sudah. Sudah Pak. Monggo apa yang ingin dipertanyakan Pak? Ini mau tanya, Nggih. gula apa itu, Bu? Saya penyakit gula. Ya. Ya, diabetes. Berapa diabetesnya Pak? Iya. 270. 200 setelah makan Di atau badan itu semua sakit ya, Bu. kaki? Badan, kaki, kesemutan itu loh. Oh iya. Itu 270 Jaga itu, tuh Bu. ya, 270 tuh keadaan minum obat tidak, Pak? Minum obat nih. Oh iya. Pantangan makan udah dijalanin? Udah. Iya, karena kalau diabetes itu Pak kan ada suatu pengentalan darah, jadi mereka tidak merespon gitu ya. Nanti ada obatnya Pak, nanti dikasih untuk pengencer darahnya untuk membersihkan pankreasnya karena banyak penyumbatan adanya lemak jenuh, mungkin tadinya awalnya banyak kolesterol gitu ya. Ada obatnya, monggo Bapak langsung datang aja ya. Ya. Sudah. Baik, ada penelpon lagi langsung kami Iya. terima ya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, silakan dengan. Ya, ini dari Solo. Iya. Iya, monggo, silakan, silakan, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Ya, ini saya mau tanya, Bu. Nggih. Napa niku? Itu loh, apa di atas tumit saya itu kok sering kaku, rasanya sakit itu. Itu apa ya, Dok? Di atas Ya, tumit. ya sudah dicek ke dokter belum Bu, rongsen atau gimana? Udah kemarin tuh udah pernah check up itu lab, terus Ada. saya sudah ke dokter.
Ada pengapuran? Hasilnya itu bagus semua itu. Bagus. Mungkin kalau bagus semua itu adanya flu tulang, Ibu. Suka sakit nyeri buat nginjek sakit Ya. gitu ya. Mungkin itu flu tulang, bisa juga flu tulang. Nanti Kalau dikasih. bangun tidur itu rasanya sakit sekali. Ya, Kaku. itu bisa juga itu karena flu tulang. Kaku. Itu. Ya. Nanti dikasihnya saraf dan flu tulang, Bu. Itu nanti langsung biar enak itu ya. Asam urat tidak apa-apa? Oh gitu ya. J. Oh iya. Langsung datang aja, J. ya. J. Oh iya, makasih. J, Makasih, monggo. Bu. J, monggo Sama-sama. sami-sami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Banyak yang wabarakatuh. seperti ini, penyakit-penyakit gini banyak banget. Tapi tahan terlebih dahulu, ada Iya. penelpon lagi Bu ya, kita Iya. terima. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. 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 Silahkan. Iya, sudah bersama kami Pak. Silahkan keluhannya apa? Tidak bisa mendengar suara kami ya Pak ya. Silahkan nanti dicoba kembali. 02745800800 J. Ya, Bu Dewi. Iya. Tadi pertanyaannya terkait dengan diabetes ya Bu ya, dan Iya. juga flu tulang kemungkinan ya. Iya, kalau flu tulang itu karena adanya Boleh ditahan terlebih iya, dahulu, mohon monggo. maaf Ibu. Iya. Nah, ada penelpon lagi. Halo. Halo. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya J, monggo. apa? Saya Bu Widati. J. J. Iya Bu Dewi, saya itu sakit lambung. J. Sudah lama J. tidak bisa tidur Bu Dewi. Iya. Iya. Iya, badan sakit-sakit, tidak Tuh. bisa tidur. Iya. Habis itu operasi batu empedu. Walah, terus apa Sampai lagi, Bu? sekarang saya sulit tidur Bu Dewi. Iya. Saya harus bagaimana Bu Dewi? Iya. Untuk bagaimana saya jawab, asam lambung jangan kita sampai mau dikendalikan pikiran, kita harus mengendalikan. Asam lambung kuncinya Iya, itu betul. harus tenang pikirannya, jangan sampai memikirkan penyakit, Bu. Iya. Karena semakin Ibu memikirkan penyakit, Iya, kapan betul. sembuhnya, itu nanti akan meningkat Iya, zat betul. asamnya. Ibu harus mengendalikan pikiran, karena minum obat sebagus apapun, kalau asam lambung tuh pikiran tidak mau dikendalikan, tidak mengendalikan pikiran tuh nanti akan meningkat gitu kan. Makanya di tempat Ibu Dewi, kalau penyakit asam lambung itu nanti harus dalam 1 jam tuh makan 2 kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menekan cairan ada dalam pencernaan biar nanti lewat BAB. Ya. Ada obatnya Ibu, tenang aja nanti ada obatnya. Dan banyak yang sembuh kok. Obat lambung cepat ya Bu Iya, ya? cepat ke insya Allah. Obat lambung insya Allah. pengaruhnya ya. Iya. Baik, ada penelpon lagi, kita Iya, terima monggo, Bu ya. silahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Iya, dengan Bapak atau Bapak di mana? Assalamualaikum. Yanto Penggung Boyolali. J, monggo Iya, Pak. silakan Pak dari Penggung Pak. Keluhannya apa? Mau tanya Pak, ini saya kalau bangun tidur itu mau muntah terus kepala ya pusing itu gejala penyakit apa ya Pak? Ya biasanya itu asam lambung Pak. Kalau asam Terima kasih lambung, atas waktunya. ya kalau asam lambung gastritis itu susah tidur, gelisah, cemas, pikiran gerambiang, badan pada sakit, nyesek tapi tidak bisa muntah. Karena apa? Tidak bisa muntah itu cairan cuman hanya menekanin otot jantung. Jadi kalau ke jantung nanti jadi pemicu pembekakan jantung, ke paru-paru juga nanti jadi perendaman paru-paru gitu kan. Asam lambung harus diobatin cepat-cepat karena nanti juga lari nanti ke kanker lambung atau nanti ke psikis. Kalau ke psikis nanti timbul jadi depresi. Jadi kayak orang stres ya, karena nanti munculnya pikiran yang enggak masalah sedikit jadi bukit. Untuk kalau asam Begitu ya? lambung, iya Kalau- asam lambung. Dan itu akan merembet kemana-mana Iya, ya, jadi Bu, kalau ya? nanti biasanya kalau orang gini, orang asam lambung kronis tuh nggak bisa kesenggol omongan dikit. Karena kan itu tadi bukan berarti dibikin-bikin, memang seperti itu. sensitif. Iya, makanya kita harus kita lawan pikiran-pikiran yang nggak baik itu. Baik, tadi ada penelpon yang terkait dengan diabetes, flu tulang, kemudian Iya. lambung, Iya. kemudian yang barusan juga seperti itu keluhannya. Iya, memang menyedihkan orang kena asam lambung. Jarang yang kuat orang kena asam lambung itu. Tetapi obat di tempat Bu Dewi yang Insya asam lambung, Allah, insya Allah banyak yang berhasil. Jarang yang nggak berhasil tuh yang orang kadang-kadang ngeyel Mas ya. Orang yang kadang-kadang emosionalnya tuh terlalu tinggi, terus mereka tidak mau mengendalikan. Egoisnya tinggi itu susah untuk disembuhkan. baik, ada penelpon Iya, lagi Bu, kita monggo. terima ya. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Suroto dari Gunung Kidul. Pak Suroto di Gunung Kidul. Silahkan keluhannya apa Pak? Saya itu tahu-tahu belum lama tapi badan sehat tapi itu
seperti orang ketinggian gigil gitu. Menggigil. Menggigil. Iya. Suka nyesek, Iya. Pak? Suka nyesek? Mual? Susah Gimana? makannya? Susah makannya? Kurang jelas, Bu. Iya. Karena menggigil itu kan adanya... Makannya banyak malah. Oh, banyak. Iya. Kalau menggigil itu kan adanya suatu bakteri ya Pak di dalam pencernaan, bisa di usus juga bisa gitu kan. Ya coba nanti Bapak langsung rawuh aja, nanti ada obatnya ya. Tiba-tiba menggigil tengah malam gitu kan. Itu rata-rata seperti itu kalau banyaknya bakteri itu. Gitu. Jam 2 kebangun, jam 3 Iya, kebangun gitu. itu banyak bakteri dalam pencernaan, bisa juga adanya di saluran kemih juga bisa. Jadi kalau namanya bakteri ataupun virus dalam organ tubuh biasa suka menggigil tiba-tiba. Dan juga seperti yang tadi penelpon sebelumnya juga Iya. kebangun tidur lagi Iya, di itu tengah asam malam lambung gitu. memang seperti itu. Makanya kalau apa tuh rangkaian asam lambung itu begitu bangun nggak bisa tidur, langsung kasih makan atau nanti biskuit ya atau mungkin nanti bubur ya, bubur yang tanpa santan. Tujuannya itu menekan, memasukkan cairan yang keluar dari pencernaan. Jadi perut jangan sampai kosong. Ditekan dengan makanan, tekan dengan makanan, lama-lama nanti kan keluar lewat BAB. Sehingga Gitu. insya Allah akan mengurangi Iya, jadi walaupun rasanya tengah ya. malam nggak masalah. Yang penting kan makan tuh paling 3 sendok, 2 sendok udah. Jangan sampai makan lebih dari itu. Cuman hanya membantu menekan aja. Ya, tapi kalau seandainya dia susah tidur, kemudian itu akan mengganggu kesehatannya, Bu? Iya, karena itu tadi, karena cairan keluar. Jadi kalau cairan tuh keluar, zat asam keluar lewat ke pencernaan, terus mereka langsung neken otot jantung atau paru-paru tuh bikin nggak bisa tidur. Gitu, terus gelisah, pikirannya gerambiang kemana-mana. Tegang, itu biasanya Iya. seperti itu. Nanti bikin darah tinggi naik. Lalu solusinya, Bu, biar itu cepat teratasi bagaimana? Ya solusinya itu nanti ya itu tadi pikir harus tenangkan gitu kan. Ya namanya orang punya asam lambung tuh biasanya asam lambung, stroke, darah tinggi ataupun liver ataupun yang namanya kanker biasanya memang dari pikiran. Tapi kalau pikiran kita selalu positif, kita tenang, jangan sampai kena omongan sono sini yang kira-kiranya menakutkan, jangan diambil hati, langsung kita buang, insya Allah cepat ngatasin asam lambung. Apalagi hoax-hoax yang terkait dengan Betul, corona. iya. Jangan apa takut karena semua apa yang ucapan kita di hati kita semua itu ya akan terjadi. Baik, yang penting sugesti positif Iya, ya. untuk positif. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ternyata Sama-sama. tidak terasa kita sudah di Iya. penghujung acara. Sebenarnya Iya. masih pengen terus ya Iya. berbincang dan berbagi juga dengan pemirsa yang ada di rumah, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin belum bisa berhasil konsultasi langsung bersama kami, silahkan mungkin langsung bisa ke melalui call center atau bisa datang ke Betul. tempat klinik Ibu Dewi Ratih Iya. yang buka setiap hari. Demikian pemirsa, demikian akhir dari perjumpaan kita di 30 menit saja sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya Ewang Syoko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.